Kenapa semua nabi itu pasti pernah menggembala domba? Akhirnya Nabi Musa memilih 10 tahun. Ada di dalam cerita-cerita di dalam tafsir bahwasanya Nabi Isa juga menggembala. Kenapa secara spesifik disebutkan di dalam hadis tersebut adalah ra'al ghanam, menggembala domba, menggembala kambing. Seorang presiden, kepala negara harus bisa melindungi dan mengayomi rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW beliau adalah seorang penggembala. Saya rasa itu jamak diketahui. Tapi apakah hanya Nabi Muhammad yang masa kecilnya pernah menggembala, ataukah juga para nabi sebelumnya juga pernah berperan sebagai penggembala? Jadi dulu ketika saya sekolah di pondok, entah kelas 1 aliyah atau kelas 2 aliyah, saya pernah menemukan hadis Nabi. Hadis Nabi ini ya sudah lama diucapkan ketika Nabi masih hidup ya. Hadisnya berbunyi, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi tersebut pernah ra'al ghanam, menggembala kambing atau menggembala domba. Artinya apa? Semua nabi, semua rasul dalam fase kehidupannya pernah menggembala domba. Saat itu saya belum tahu apa maksud dari hadis tersebut. Kenapa setiap nabi itu pasti dulunya pernah menggembala domba? Itu menjadi pertanyaan yang tidak bisa saya jawab saat itu. Namun ketika kuliah ketemu lagi dengan hadis tersebut, tepatnya sambungannya gitu ya. Ternyata hadis tersebut ada sambungannya. Sambungannya adalah, "Wa anta ya Rasulullah." Para sahabat Nabi bertanya, "Sedangkan engkau wahai Rasulullah, apakah juga menggembala?" Kata Nabi, "Kuntu ar'aha ala qarariqa li ahli Makkah." Aku menggembala domba-dombanya penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Jadi mata uang pecahan dari dinar qirat. Mungkin sekarang beberapa puluh ribu. Jadi Nabi di masa remajanya itu mengambil upah menggembalakan hewan ternaknya, domba-dombanya penduduk Mekah. Kira-kira apa hikmah, ibrah, pelajaran yang kita bisa ambil dari kenapa semua nabi itu pasti pernah menggembala domba? Sambil kita cari jawabannya, mungkin kita kembali ke masa zaman Nabi Adam ya. Jadi ketika Nabi Adam itu diutus atau diturunkan ke muka bumi, salah satu cara beliau bertahan hidup selain mungkin bercocok tanam ya, bertani, adalah dengan memelihara hewan ternak. Salah satunya ya menggembala domba sudah pasti. Begitu pula nabi-nabi setelahnya, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya. Dan di dalam Al-Quran, salah satu nabi yang paling sering disebutkan ceritanya adalah Nabi Musa. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa beliau juga menggembala. Jadi ketika Bani Israel itu adalah warga negara yang tertindas di Mesir, warga negara kelas 2, sering ditindas, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang pemuda Israel yang dibuli, dipukuli oleh penduduk asli Mesir saat itu. Nabi Musa melihat, akhirnya beliau membela orang yang tertindas sebagaimana orang-orang baik selalu membela yang tertindas. Akhirnya beliau pukul suku Kipti tadi, pemuda tadi, dengan sekali pukulan langsung meninggal. Jadi memang para nabi itu dianugerahi kekuatan fisik yang luar biasa dibanding manusia biasa. Jadi ada yang bilang para nabi itu setara kekuatannya dengan 9 orang manusia biasa tanpa perlu dilatih. Kita pernah membaca sirah mungkin di dalam sebuah peperangan yang menggali parit, perang Khandak ya. Ada batu yang sangat besar yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat-sahabat kuat seperti Abu Bakar dan lain-lain. Tidak ada yang mampu memecahkannya. Diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah ambil palunya, Rasulullah teteskan air, sekali pukul langsung pecah batu itu. Itu menandakan kekuatan fisik Rasulullah di atas manusia biasanya, sebagaimana Nabi Musa tadi. Di dalam sebuah hadis juga
Nabi Sulaiman, hadis riwayat Bukhari, beliau pernah meniduri sekitar 70 istrinya dalam satu malam. Dan beliau berniat setiap anak yang lahir di malam itu akan berjihad di jalan Allah. Namun ketika diperintahkan oleh penasihat beliau, ucapkanlah insya Allah, beliau tidak mengucapkan insya Allah. Ternyata dari kegiatan malam itu tidak menghasilkan keturunan apapun kecuali seorang anak yang cacat. Itu juga cerita tentang keperkasaan seorang nabi dibanding manusia biasanya. Kalau manusia biasa mungkin dilatih kekuatan fisiknya sehingga bisa setara dengan 8 orang, 9 orang. Seperti Kopassus mungkin ya. Kopassus itu konon katanya karena latihan yang sangat berat, mereka setara dengan 8 orang atau 7 orang masyarakat sipil biasa. Jadi setelah memukul dan kemudian meninggal pemuda Mesir tadi, Nabi Musa kan kabur diceritakan gitu ya. Ada yang ngasih tahu kamu sedang dicari-cari, kaburlah Nabi Musa tanpa membawa bekal apapun. Dan beliau kabur sampai akhirnya tiba di negeri Madian. Beliau berteduh di bawah pohon. Tidak jauh dari pohon tersebut ada sumur yang dimana para lelaki banyak mengantri menimba air di sumur tersebut untuk memberi minum hewan ternaknya. Tidak jauh dari sumur itu juga ada 2 orang perempuan yang juga menunggu antrian untuk memberi makan hewan ternaknya. Nabi Musa melihat itu, Nabi Musa tergerak hatinya untuk membantu 2 orang perempuan tadi. Akhirnya Nabi Musa bantu, Nabi Musa timbakan air untuk 2 orang perempuan tadi yang memberi minum hewan ternaknya. Nah, ternyata 2 orang perempuan tadi kemudian pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Mungkin dia kasihan yang melihat Nabi Musa nampaknya dari perjalanan yang sangat jauh tanpa bekal apapun, lusuh mungkin, sehingga mereka menawarkan kepada ayahnya untuk menjamu Nabi Musa di rumahnya atas kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Musa. Akhirnya salah seorang putri perempuan tadi datang kembali menemui Nabi Musa dan mengajak Nabi Musa untuk ke rumah mereka untuk dijamu atas kebaikannya. Akhirnya Nabi Musa ikut perempuan tersebut sampai ke rumahnya. Dan ternyata orang tua dari 2 orang perempuan tadi adalah seorang Rasul. Nabi siapa kira-kira? Ternyata orang tua dari 2 orang perempuan tersebut adalah Nabi Syuaib yang Allah utus untuk berdakwah di negeri Madian. Nah, di situ Nabi Syuaib menjamu Nabi Musa atas kebaikannya. Nabi Syuaib bertanya kepada Nabi Musa apa yang beliau lewati, apa yang beliau alami. Nabi Musa akhirnya menceritakan apa yang beliau alami dan beliau lewati. Di situ karena Nabi Syuaib adalah seorang rasul, barangkali Nabi Syuaib juga melihat tanda-tanda kerasulan pada diri Nabi Musa. Akhirnya Nabi Syuaib menawarkan kepada Musa untuk menikahi salah seorang dari putrinya, ya, sebagaimana kita ketahui dari cerita para nabi ya. Akhirnya Nabi Musa menerima tawaran tersebut dengan mahar apa? Nabi Musa kan kabur dari Mesir tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta apapun. Di situ Nabi Musa menikahi dengan mahar berupa jasa. Jadi kalau menikah saking nggak ada uangnya, pengen menikahi perempuan itu boleh maharnya berupa jasa. Atau ngutang juga boleh. Jadi kalau akad nikah dibayar ngutang, boleh. Jadi Nabi Musa menikahi putri dari Nabi Syuaib tadi dengan mahar berupa jasa. Jasanya apa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Jasanya adalah kata Nabi Syuaib, menggembala hewan ternakku selama 8 atau 10 tahun kalau engkau mau. Akhirnya Nabi Musa memilih 10 tahun. Setelah 10 tahun akhirnya Nabi Musa berniat untuk kembali ke Mesir, mengajak istrinya, mengajak keluarganya, diminta atas perintah dari Nabi Syuaib. Kemudian di tengah perjalanan setelah istirahat, Nabi Musa melihat dari kejauhan ada api di atas bukit. Kemudian Nabi Musa minta izin kepada istrinya untuk menuju bukit tersebut, barangkali ada bantuan seperti itu. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui, di sana Nabi Musa berbicara dengan Allah. Allah
kata kepada Nabi Musa, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, "Qala hiya 'asaya." Itu adalah tongkatku. "Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami." Aku bersandar, bertumpu pada tongkat tersebut dan aku memukul-mukulkan daun pepohonan itu, dipukul-pukul dengan tongkat, daunnya jatuh, kemudian daunnya tadi dimakan oleh ghanami, kata Nabi Musa, oleh dombaku. Selain Nabi Musa, Nabi Isa juga ada di dalam cerita-cerita di dalam tafsir bahwasanya Nabi Isa juga menggembala. Dalam film Nabi Isa gitu ya, atau film Yesus di dalam agama Kristen itu digambarkan Nabi Isa pekerjaannya selain tukang kayu juga menggembala. Makanya ada istilah domba-domba yang tersesat gitu ya di dalam agama Kristen. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad juga menggembala sebagaimana kata Nabi tadi, "Kuntu ar'aha ala qarari tali ahli Makkah." Aku menggembalakan, mengambil upah menggembalakan hewan ternaknya penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat pada umur masa Nabi remaja. Bahkan di dalam sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad itu sudah ikut menggembala pada usia balita. Jadi sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad itu dititipkan ibunya untuk disusui oleh siapa? Oleh Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'diyah. Di sana Nabi Muhammad memiliki kakak laki-laki sepersusuan yang masih remaja. Jadi kakaknya ini ya kerjaannya juga menggembala hewan ternak keluarga, dan Nabi ikut kakak sepersusuannya tadi menggembala sambil bermain. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa hikmahnya? Kenapa para nabi itu semuanya menggembala domba? Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tuhan tidak pernah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi tersebut pernah menggembala domba. Nah, ketika saya kuliah, saya merenungkan kembali ya, barangkali salah satunya adalah untuk melatih kepemimpinan. Karena pada hakikatnya memimpin itu adalah menggembala. Kita memimpin sekelompok manusia ya, secara dikatakan tidak langsung gitu ya, itu menggembala manusia sebenarnya. Mungkin jamaah pernah mendengar hadis yang sangat populer gitu ya, yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang mana sering diartikan sebagai setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in. Jadi ra'in itu asal katanya ra'a yar'a ra'yan ri'ayatan. Sebagaimana hadis yang sebelumnya ra'al ghanam, Ra'a itu kalau kita buka di kamus artinya ya memelihara, menjaga, mengurus. Meriayah itu artinya mengurusi. Kalau ra'al ghanam artinya meriayahi, mengurus, memimpin domba. Jadi setiap individu itu adalah ra'in, penggembala, pemimpin. Minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi para nabi sebelum dia diterjunkan untuk berdakwah kepada umatnya, memimpin umatnya, tidak ujuk-ujuk nabi tiba-tiba langsung bisa memimpin, tidak gitu. Dilatih dulu oleh Allah secara langsung dengan menggembala. Hadis tadi ada lanjutannya ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wal amiru ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Amir, pemimpin, khalifah, presiden itu adalah ra'in, penggembala, penanggung jawab, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi baitihi wa ahlihi. Seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin di keluarganya. Fi baitihi wa fi ahlihi. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa maliha. Dan seorang perempuan, seorang istri, kalau suaminya enggak ada, maka seorang istrilah yang bertanggung jawab memimpin, mengurus rumah suaminya, mengurus harta suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali rabbiha. Dan seorang khadim, pelayan, pembantu, itu adalah
pemimpin kalau majikannya tidak ada di rumah, maka dialah yang bertanggung jawab atas rumah dan harta majikannya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu, setiap orang itu adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Minimal dia memimpin dirinya sendiri, memimpin hawa nafsunya. Bisakah dia mengendalikan dirinya, bertanggung jawab atas dirinya? Jadi setiap manusia, setiap individu dewasa, dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas berbagai pilihan yang telah dia ambil dalam hidupnya. Dan ini cukup sering saya sampaikan ketika kuliah pertama dengan para mahasiswa. Kalian harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang kalian ambil. Kalau dulu ketika masih SMA di rumah, ada orang tua yang mengingatkan, yang membangunkan untuk pergi ke sekolah. Ketika kuliah, kemudian jauh dari rumah, kemudian ngekos gitu ya, atau di asrama seperti mahasiswa PKUM di sini, maka dialah yang harus bertanggung jawab atas dirinya. Orang tuanya tidak ada lagi untuk membangunkannya, untuk mengingatkannya, sekolah, beribadah dan lain-lain. Seandainya kuliah pagi, kemudian gara-gara dia begadang malam sehingga tidak masuk kelas pagi secara sering mungkin, sehingga mengakibatkan kuliahnya tidak lulus, maka dialah yang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka dituntut kedisiplinan, tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang telah diambil oleh setiap individu yang dewasa. Kemudian ada banyak ibrah, pelajaran yang kita bisa ambil dari proses penggembalaan domba atau kambing. Ada banyak karakter kepemimpinan yang kita bisa latih dari proses penggembalaan itu. Pertama adalah barangkali melatih kesabaran. Jadi ada perbedaan gitu antara menggembala domba, menggembala sapi, atau menggembala unta gitu, atau menggembala hewan-hewan yang lain gitu ya. Kenapa secara spesifik disebutkan di dalam hadis tersebut adalah ra'al ghanam, menggembala domba, menggembala kambing, bukan menggembala unta, bukan menggembala sapi. Jadi ada hikmah di balik hewan tersebut. Yang itu adalah untuk melatih kesabaran. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa sabar. Saya pernah nanya bibi saya gitu ya, yang dia beternak sapi pernah, beternak kambing juga pernah. Jadi saya tanya, apa perbedaan antara beternak kambing dan beternak sapi? Kalau beternak sapi relatif lebih mudah karena sapi itu cenderung anteng gitu, cenderung kalem, tidak berisik gitu ya. Kalau dia telat diberi makan, ya paling dia berbunyi mau sesekali gitu ya. Tapi kalau kambing kita telat ngasih makan sebentar aja, dia udah rame teriak-teriak di kandang. Berikutnya adalah melatih kedisiplinan. Artinya apa? Kalau kita tidak ingin hewan yang kita gembalakan teriak-teriak gitu ya, maka kita harus disiplin dalam memberi makan, jangan sampai telat waktunya. Hikmah berikutnya adalah seorang pemimpin itu harus bisa membimbing, mengarahkan. Ini kita bisa pelajari dari proses penggembalaan tadi. Jadi ada perbedaan antara berternak dan menggembala. Kira-kira apa perbedaannya antara berternak dan menggembala? Kalau kita amati, orang yang berternak itu hewannya punya kandang, dia diam di kandang. Yang punya yang nyari makan, ngarit gitu, atau ngasih makanan lain itu beternak. Tapi kalau menggembala, bisa jadi hewan ternaknya juga ada kandang, tapi ketika waktunya makan dibuka kandangnya, hewan ternaknya diajak keluar nyari makan gitu. Jadi seorang penggembala membimbing, mengarahkan hewan ternaknya dari kandang menuju padang rerumputan, menuju sumber air. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa membimbing. Pemimpin dalam rumah tangga gitu ya. Seorang suami maka dia harus bisa membimbing keluarganya, istrinya kemana? Ke padang rumput, ke sumber air. Karena di dalam Al-Quran surga itu digambarkan sebagai kebun ya, jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kebun itu kan rerumputan gitu.
Jadi seorang kepala rumah tangga itu harus bisa membimbing keluarganya menuju surga, membimbing agamanya gitu. Karena tidak ada seorang penggembala yang mengarahkan hewan ternaknya menuju jurang, kan tidak ada. Pasti mereka membimbing ke sumber makanan. Dan juga seorang pemimpin berarti harus bisa mensejahterakan yang dipimpinnya. Seorang suami harus bisa menafkahi, mensejahterakan keluarganya, anaknya, istrinya. Dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Yang paling penting adalah secara agama ya, karena tujuannya adalah surga akhirat seperti itu. Jangan sampai seorang suami nggak bisa mengajari anak istrinya ilmu agama gitu. Membimbing, mengajar ngaji anak Al-Fatihah nggak bisa gitu. Malah orang yang ngajarin ya, jangan sampai. Karena pahalanya sangat besar kita mengajarkan anak Al-Quran, mengajarkan anak Al-Fatihah. Karena apabila seseorang kita ajari Al-Fatihah kemudian dia bisa, maka setiap anak tersebut membaca Al-Fatihah, entah di dalam sholat atau di luar sholat, maka yang mengajarinya mendapatkan pahala. Karena dia mengajari, pahala jariah, amal jariah. Hikmah berikutnya tadi kan jangan sampai membiarkan anak istrinya kelaparan gitu ya, sebagaimana kambing tadi teriak-teriak kelaparan. Apalagi pemimpin sebuah negara gitu ya, jangan sampai membiarkan rakyatnya teriak-teriak kelaparan. Dia harus bisa menjamin hidup rakyatnya. Kemudian yang berikutnya adalah harus bisa mengayomi dan melindungi, sebagaimana slogan Kepolisian Republik Indonesia ya, mengayomi dan melindungi. Itu juga yang dilakukan oleh penggembala kambing. Artinya dia harus bisa melindungi hewan ternaknya dari serigala gitu ya, dari hewan buas, dari ancaman-ancaman. Begitu pula kepala rumah tangga harus bisa melindungi anak istrinya dari ancaman-ancaman, pencurian, perampokan, kejahatan dan lain-lain. Kepala negara juga demikian. Dia harus bisa melindungi rakyatnya dari kejahatan dari luar maupun dari dalam. Mengayomi itu misalkan ya, ada dombanya atau kambingnya yang sakit, ya dia harus mengobati gitu ya. Ketika digiring cari makan, ada yang keseleo, dia harus mengobatinya. Kalau perlu digendong, diangkat. Begitu pula ketika anak istri sakit gitu ya. Bagi laki-laki, seorang suami di rumah melihat anaknya sakit, istrinya sakit, dia harus bisa mengayomi. Sakit diobati, diberikan jamu, diberikan obat, diajak ke rumah sakit dan lain-lain. Itu adalah mengayomi. Begitu pula dalam konteks kepemimpinan yang lebih besar gitu ya. Seorang presiden, kepala negara harus bisa melindungi dan mengayomi rakyatnya. Kalau ada yang sakit, rakyatnya harus bisa memberikan kesehatan yang murah, kalau perlu gratis. Selain kepemimpinan, proses menggembala itu juga untuk melatih kemandirian. Artinya berdiri di atas kaki sendiri. Dengan proses menggembala tersebut akhirnya Nabi Muhammad bisa mencari uang dari hal tersebut gitu ya. Artinya kita bisa mempelajari bahwa seorang manusia individu itu dia harus bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, bisa cari uang sendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi. Beliau yang menafkahi dirinya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kita kenal Nabi Muhammad itu kan sebagai pedagang, pengusaha yang sangat sukses. Umur balita di bawah 5 tahun udah belajar ikut kakak sepersusuannya untuk menggembala. Kemudian ketika umur remaja beliau mengambil upah menggembalakan hewan ternaknya penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat gitu. Artinya apa? Kalau kita mau mencari nafkah tidak harus punya modal uang. Artinya bisa dengan tenaga gitu ya. Nabi nggak punya uang, cuma modal tenaga bisa dapat uang dengan mengambil upah, artinya dengan menjual jasa. Jadi kalau mindsetnya dalam berusaha itu jangan nunggu uang dulu gitu ya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan menjual jasa, entah jual jasa ngantarin orang dengan motor, kan ada Gojek, ngajar les, ngajar ngaji dan lain-lain. Itu contoh pekerjaan yang bisa dilakukan dengan menjual jasa. Kalau kita sudah punya uang modal sedikit, baru kita bisa selain yang menjual jasa, menjual barang gitu. Sebagaimana di dalam sirah Nabawiyah, sebelum ikut Khadijah, Nabi Muhammad juga berdagang. Pertama beliau ikut pamannya gitu ya, berdagang ke negeri Syam sana.
Kalau negeri Syam sekarang itu terbagi menjadi 4 negara ya. Palestina, Suriah, Irak, Lebanon itu dulu dikenal dengan negeri Syam. Bukan perdagangan dalam negeri tapi luar negeri, ekspor istilahnya kalau zaman sekarang kan seperti itu ya. Setelah Nabi punya ilmu berdagang ikut pamannya, ketika umur belasan tahun Nabi juga berdagang sendiri. Nabi beli barang di pasar di Mekah, kemudian Nabi jual di penduduk Mekah, door to door gitu ya. Nabi tawarkan. Jadi bisa dengan modal kecil terlebih dahulu. Bisa kita contoh bagaimana cara Nabi mencari uang. Apalagi di zaman sekarang yang serba mudah ini, kita bisa sebagai reseller gitu ya, sebagai dropshipper dan lain-lain relatif lebih mudah dibanding zaman Nabi dulu gitu ya. Nah, kemudian setelah Nabi pengalaman, kepemimpinannya tumbuh, kemandiriannya kuat, kepribadiannya juga sangat luar biasa, dikenal dengan gelar Al-Amin, seseorang yang sangat terpercaya, sehingga reputasi beliau dikenal di seluruh Mekah, sehingga dikenal juga oleh Siti Khadijah gitu ya. Akhirnya beliau bekerja sama dengan Siti Khadijah untuk memimpin kafilah dagangnya Siti Khadijah ke negeri Syam. Yang asalnya Nabi ikut paman sebagai anak buah, dengan Khadijah Nabi sebagai pemimpin kafilah dagangnya Khadijah. Khadijah sebagai pemodal, Nabi eksekutor di lapangan gitu ya. Kalau di zaman sekarang mungkin Nabi direktur perusahaan atau CEO yang jangkauannya bukan dalam negeri, berdagang ekspor seperti itu. Jadi saya rasa beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah pelajaran dari kenapa setiap Nabi itu menggembala ya. Pertama untuk melatih kepemimpinan, yang kedua adalah untuk melatih kemandirian, bisa cari uang sendiri seperti itu. Karena di zaman sekarang ini ya, apalagi di Indonesia ya, kita itu kekurangan pengusaha sebenarnya. Data dari pemerintah, jumlah pengusaha di Indonesia itu sekitar 3-4%. Sedangkan negara-negara maju itu jumlah pengusahanya 7%, 8% dari total penduduk, seperti Jepang itu 8%, Amerika 7-8%, bahkan lebih, bahkan belasan persen gitu. Indonesia masih sedikit, sehingga secara ekonomi kita masih lemah. Jadi pentingnya mendorong kemandirian para anak muda untuk menumbuhkan jumlah pengusaha-pengusaha yang Indonesia, sehingga itu juga ikut meningkatkan kemakmuran, meningkatkan kekuatan ekonomi sebuah negara. Kita masih kurang karena mungkin kebanyakan dari masyarakat kita pengennya ya kerja ikut orang gitu, jadi karyawan bukan jadi pengusaha, karena ya kurang dilatih kemampuan untuk cari uang sendirinya, kemampuan kepemimpinannya. Karena untuk jadi pengusaha itu butuh keberanian dalam mengambil keputusan. Karena pada hakikatnya memimpin itu juga latihan mengambil keputusan dengan cepat. Itu juga dilatih lewat penggembalaan tadi. Bagaimana bisa mengarahkan hewan ternaknya apakah ke kanan, apakah ke kiri. Seorang pemimpin juga harus tegas. Kalau ada hewan ternaknya yang keluar dari barisan, dia bisa mengambil tindakan yang terukur, entah dengan memukul sedikit gitu ya, atau diangkat dikembalikan ke barisan. Jadi pemimpin, banyak sekali karakter kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari proses penggembalaan tadi. Dengan karakter-karakter kepemimpinan itu, akhirnya seorang nabi itu menjadi sosok pemimpin dengan karakter kepemimpinan yang luar biasa. Kita cukupkan saja pengajian perdana pekanan Masjid Baitul Gaza pada malam Sabtu kali ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani gitu, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para nabi-nabi lainnya terkait dengan kepemimpinan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah masyarakat, menjadi pemimpin yang baik di keluarga kita, menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita sendiri. Kalau ada salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.